Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bergairah pagi hari ini untuk bersama-sama dengan warga kerajaan semua. Sebab saya tahu Tuhan ada dengan saudara, Tuhan ada dengan saya. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk saudara menikmati setiap janji Tuhan. Dan pagi ini saya tahu bahwa Alkitab firman Tuhan tergenapi dalam setiap saudara, bahwa Allah turut bekerja di mana saudara berada. Setuju? Katakan amin. Saya percaya bahwa Allah tangannya tidak akan pernah diam untuk mengerjakan segala sesuatu, mengkaryakan segala sesuatu yang membuat engkau bergairah, membuat engkau bersenang dan penuh dengan gairah. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Puji nama Tuhan. Hari ini saya tetap masih di dalam tema tentang develop, dan ayat yang kita baca Lukas pasal 2 ayat 52. Masih ingat ayat itu saudara? Haleluya, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Lukas 2 ayat 52 berkata bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di pagi hari ini saya lebih akan berbicara kepada saudara bahwa ada keseimbangan di dalam apa yang Yesus lakukan dalam 4 hal ini, yaitu secara fisikal dia bertumbuh sehat, manusia yang luar biasa, kemudian juga dalam hikmatnya dia bertambah. Tapi di sini ada poin yang penting yang mesti saudara dan saya perhatikan, yaitu bertambah hikmatnya dan besarnya. Artinya bahwa hikmat Tuhan yang dimiliki itu sepadan atau seimbang dengan pertumbuhan fisiknya. Artinya ada sebuah contoh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu pertumbuhan hikmat yang ada pada saudara mesti diimbangi atau mengimbangi pertumbuhan secara fisik. Nah, oleh karena itu sebelum kita lebih dalam membicarakan tentang apa yang Tuhan mau tentang bertambahnya hikmat dalam saudara dan di dalam saya, kita akan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami tahu Engkau Allah sumber hikmat bagi kami. Kami tahu Engkau Allah yang juga memberikan keteladanan bagi kami, bahwa untuk supaya kami berkembang bukan cuma fisik aja, tetapi hikmat kami pun bertambah-tambah, takut akan Tuhan pun bertambah-tambah, gairah di dalam kami pun bertambah-tambah. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ada satu lagi kesempatan kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami, latih kami, beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya hikmat kami pun bertambah, dan itu menjadi sesuatu yang membawa hidup kami ada dalam pertimbangan-pertimbangan yang tepat, di dalam keputusan-keputusan yang tepat, di dalam direct yang sungguh merupakan bagian yang kami terima dari Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, warga kerajaan. Betapa Yesus ingin supaya saudara dan saya selalu mengalami yang namanya perkembangan dalam hidup ini. Tuhan tidak suka pada sebuah keadaan yang cuma biasa, tapi Dia ingin supaya saudara dan saya mengalami peningkatan, mengalami perkembangan. Engkau berkembang ke kiri dan ke kanan, seperti kata Yesaya, lapangkan tempat kemahmu, sebab Tuhan akan bikin kamu bertambah-tambah di dalam segala sesuatu. Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang penting di dalam berkembang adalah bangun kegairahanmu di dalam Kristus, atau bergairah di dalam Kristus. Yang tahu bahwa engkau bergairah di dalam Kristus hari-hari ini, tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada sebuah spirit yang dimiliki oleh Yesus, yaitu perkembangan atau pertambahan sesuatu yang berkembang di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terkhusus berbicara tentang Dia bertambah hikmatnya. Saudara, Alkitab selalu berkata bahwa jika kita mau untuk bertambah hikmat di dalam hidup kita, maka dimulai dengan
takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Permulaan hikmat adalah ketika kita menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat, terutama, yang paling utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa untuk supaya kita takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka satu perkara yang mesti saudara dan saya lakukan, yaitu bergairah selalu di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan itu mesti dibarengi dengan kegairahan saudara untuk menjadikan Tuhan itu prioritas utama, menjadikan Tuhan itu yang utama. Dia tidak boleh tergantikan oleh siapapun juga. Oleh karena itu pagi ini saya mau bawa saudara untuk supaya hikmat kita bertambah, takut akan Tuhan kita bertambah, dimulai dengan bangun gairahmu. Katakan, saya mau bangun gairah saya terhadap Kristus, terhadap firman-Nya, terhadap ibadahnya, terhadap gerejanya, terhadap semua yang membawa kerohanian saya bertumbuh. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita. Ngomong tentang bergairah, tentunya saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Kata bergairah itu punya pengertian begini: sangat ingin akan. Bersemangat itu misalnya begini: si Ardi sangat bergairah untuk bertemu dengan gadis pujaannya. Haleluya. Jadi kata gairah ini artinya sangat ingin akan. Jadi saya kasih contoh, si Ardi dia sangat bergairah untuk bertemu dengan gadis pujaannya. Atau si Ardi sangat bergairah untuk melakukan sebuah pekerjaan setelah dia lulus skripsinya. Wow, ini berbicara tentang semangat. Tanpa semangat kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sedangkan menurut kamus Thesaurus, kata bergairah itu adalah entusiasme, aspirasi, dorongan, energi, gelora, jiwa, roh, selera, semangat, spirit, vitalitas. Jadi kamus Thesaurus ini lebih lengkap, kata bergairah itu artinya antusias, aspirasi, dorongan, energi, gelora, jiwa, roh, selera, semangat, spirit, bahkan vitalitas. Oleh karena itu saudara, saya mulai dengan berkata begini: ada tanda-tanda yang bisa dilihat orang ini bergairah apa tidak. Cek hati kita, cek diri kita, cek keadaan saudara dan juga tentu saya. Yaitu tanda-tanda bergairah adalah tingkat kehadiran kita yang terus-menerus bertambah-tambah. Kemudian yang kedua, gairah itu artinya kita bisa menjauhkan setiap kegelisahan, di mana kegelisahan itu ada di mana-mana yang mewujudkan dalam bentuk, terwujud dalam bentuk kadang kita berkeluh kesah karena yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau ada persoalan, ada tantangan dalam hidup ini, maka dia akan penuh dengan keluh kesah, dia akan menggerutu, dia akan berubah wajahnya dan lain sebagainya. Karena yang terjadi itu tidak seperti yang dia harapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, contoh yang lain atau tanda orang bergairah itu adalah dia menjadi puas dan tidak menuntut. Ya kalau orang puas menuntut apa lagi? Udah cukup. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan dari tingkat partisipasi. Kalau orang itu bergairah, maka partisipasinya itu akan gila-gilaan. Dia tidak melihat kiri dan kanan, tapi dia tahu dia orang yang bergairah, maka dia akan all out di situ. Ini yang saya maksudkan. Sehingga bergairah yang sesungguhnya seperti itu. Lah orang bisa bergairah karena berbagai-bagai motivasi. Karena upah yang tersedia dia bisa bergairah, atau karena ada sesuatu kontra prestasi yang akan dia dapat, maka dia bergairah. Tetapi bergairah di dalam Kristus ini yang saya mau bawa untuk saudara. Sebab hikmat yang bertambah
dimulai dengan gairah di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Hikmat yang bertambah dimulai dengan bergairah di dalam Kristus. Artinya begini, saudara dan saya mempunyai motivasi dan terkoneksi secara dinamis setiap hari dengan Yesus melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita mau mengekspresikan hikmat kita yang dimulai dengan takut akan Tuhan? Cara kita takut akan Tuhan adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, sehingga koneksi kita dengan Tuhan itu dinamis. Tuhan menyampaikan banyak hal yang terbaik untuk hari depan saudara, untuk apapun yang saudara hadapi di sana. Karena itu bergairah di dalam Kristus mempunyai arti bahwa saudara punya motivasi dan terkoneksi secara dinamis setiap hari dengan Yesus. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Kita pastikan engkau terkoneksi dan dinamis dengan Tuhan setiap hari. Bergairah. Ada ketekunan dan keyakinan penuh dalam diri tentang Yesus yang tidak pernah berubah kasihnya dan kuasanya dahulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kekuatan dan keyakinan yang penuh di dalam diri saudara tentang Yesus. Ketekunan dan keyakinan ini saudara bisa perhatikan sebentar di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Perhatikan Ibrani pasal 13 sebentar. Haleluya. Mari lihat ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya baca untuk saudara. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa tahu bahwa Yesus Kristus yang saudara punya adalah Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, lihat bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemudian miliki sikap optimis walaupun banyak kesulitan yang menghadang, karena kita tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Setuju katakan amin. Yesus ada bersama-sama dengan kita, karena itu memiliki sikap optimis. Walaupun banyak kesulitan yang menghadang, karena kita tahu bahwa dunia hari ini begitu banyak tantangannya. Tapi karena ada Yesus bersama saudara, ada Yesus bersama saya, kita tetap punya sikap optimis. Tidak putus asa. Wah, kita akan berkata, Tuhan serta saya, pasti saya berhasil. Memang ada kendala, tapi karena ada Tuhan, saya lihat jalan keluar. Saudara, itu hati begitu optimis dengan semua hal. Oleh karena itu, ini adalah cara untuk kita mematahkan setiap keletihan, kelesuan, persungutan yang bisa keluar dari hidup kita. Gara-gara itu musuh daripada gairah yang membuat kita untuk tidak berhikmat lebih lagi atau tidak takut akan Tuhan. Jadi miliki sikap optimis walau banyak kesulitan di dalam hidup ini. Apalagi, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan menyerah bila menghadapi kesukaran. Ini sikap optimis yang mesti saudara miliki. Tidak mudah putus asa, tidak kecewa, dan tidak menyerah bila menghadapi kesukaran. Ini orang yang bergairah seperti ini. Karena kenapa? Kita mengetahui bahwa Yesus kita itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 berkata begitu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, lihat bahwa jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor semangatmu, jangan pernah lepas daripada peganganmu kepada Kristus, jangan pernah merasa tidak maksimal di dalam Tuhan. Tapi engkau mesti berkata, aku tidak mau putus asa, aku tidak mau kecewa, aku tidak mau menyerah, karena menghadapi kesukaran-kesukaran, menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Karena saya mengetahui dengan persis bahwa Yesusku turut bekerja, Allahku turut bekerja di dalam segala perkara yang aku hadapi. Jika kita punya optimisme seperti ini, saya percaya kamu lagi penuh dengan gairah. Jadi saudara bisa memperhatikan ini beberapa tanda yang ada, yang harus dimiliki oleh setiap saudara, supaya engkau declare kepada semua orang, kasih tahu kepada semua orang bahwa saya sementara bergairah dengan Tuhan. Yang setuju dan yang mau bergairah dengan Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita.
Mengapa kita mesti bergairah di dalam Kristus? Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih dan kenapa sih saya mesti bergairah di dalam Kristus? Oke, yang pertama, kenapa kita mesti bergairah dalam Yesus, dalam Kristus? Karena Yesus cinta kita dengan cinta yang sempurna. Setuju, katakan amin. Kalau saudara mendapatkan cinta sempurna dari pasanganmu saja, kamu begitu happy, kamu begitu luar biasa menikmati hidup ini. Apalagi cinta yang sempurna tuh kamu dapat dari Yesus yang punya langit dan bumi. Tentu itu akan bikin kita bergairah. Kita akan respon itu kasih Dia. Kita akan tidak diam karena kita dapat cintanya Tuhan luar biasa. Orang yang jatuh cinta tuh anak-anak muda sekarang bilang begini, orang kalau yang lagi jatuh cinta tuh bahasa negatifnya tai kucing rasa coklat. Artinya bahwa hal yang buruk pun akan dianggap baik karena gairahnya begitu luar biasa. Nah, tanda pertama, karena Yesus cinta, kenapa kita mesti bergairah di dalam Kristus? Karena Kristus itu sangat cinta saudara dengan cinta Dia yang sempurna. Setuju, katakan amin. Coba perhatikan Efesus pasal 2 ayat 2 bagian A. Efesus pasal 2 ayat 2 bagian A berkata begini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Haleluya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mesti jaga? Yang pertama, karena Yesus cinta kita dengan cintanya yang sempurna. Itu alasan kenapa kamu mesti bergairah dan saya mesti bergairah di dalam Tuhan. Karena kita dapat cinta Dia yang sempurna. Alasan kedua kenapa kita mesti bergairah di dalam Yesus ya. Karena Yesus menyelesaikan penghalang gairah hidup kita. Dia telah menyelesaikan semua yang menghalangi kamu untuk bergairah dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah selesaikan semua yang menghalangi gairah kita, kayak tadi itu keluh kesah, persungutan, ketidakpuasan, tuntutan dan lain sebagainya karena tidak sesuai dengan realita, Yesus telah menyelesaikannya bagi saudara. Dan Dia berkata bahwa aku datang untuk membawa berkat bagi saudara. Aku datang untuk memberikan kamu hidup di dalam kelimpahan. Bukankah Yesus menyelesaikan semua penghalang gairah kita? Yang paling bikin kita tidak bergairah itu ketika kita mau gagal atau hampir gagal ataupun gagal. Wow, langsung drop ini kekuatan. Rasanya, aduh Tuhan, apa nih yang terjadi dalam hidupku? Perhatikan bahwa Yesus telah menyelesaikan penghalang yang paling besar, yaitu kegagalanmu di atas kayu salib. Efesus pasal 5 ayat 2 berkata begini, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbicara tentang Tuhan menanggung segala sesuatu untuk saudara yang adalah mengangkat semua penghalang gairah kita. Saudara perhatikan satu ayat lagi, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara masih hancur, ketika kita masih gagal, ketika kita masih belum kenal Tuhan, waktu kita masih dalam lumpur dosa. Roma 5 ayat 8 berkata Allah menunjukkan kasih-Nya bagi saudara, bagi saya dengan cara Kristus telah mati untuk kita. Nah, karena Dia telah mati untuk kita, Dia menanggung semua dosa, dan di dalam dosa itu ada kegagalan, di dalam dosa itu ada ketidakpencapaian, di dalam dosa itu ada sesuatu yang meleset dari rencana Tuhan. Itu saudara alami, dan sebelum saudara lihat bahwa itu semua itu enggak ada yang bisa tolong kamu, Allah Yesus Kristus Tuhan telah melakukan untuk saudara. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Oleh karena itu, kenapa kita mesti takut? Pelihara gairahmu bahwa Yesus telah menyelesaikan semua di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Bahkan Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya telah ditutupi. Berbahagia manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Perhatikan Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Daud menyanyikan sebuah nyanyian bagi Tuhan, nyanyian pengajaran, dan dia katakan bahwa berbahagialah
orang yang diampuni pelanggaran dan dosanya ditutupi. Sebab Daud pun berdosa, tetapi dia tahu ada pengampunan yang datang dari Bapa untuk dia. Ketika dia mengaku dosa kepada Tuhan, dia tahu bahwa dia ngaku setiap ketidakgairahannya kepada Tuhan. Tuhan datang untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, orang yang sungguh-sungguh bahagia itu adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga kesalahan dari pelanggaran mereka tidak membebani hati, pikiran dan juga nurani kita masing-masing. Perhatikan baik-baik bahwa kebahagiaan semacam ini tersedia bagi semua orang berdosa yang datang kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Yang datang kepada Tuhan, engkau yang berdosa yang datang kepada Tuhan. Ya, Matius berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku pasti akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus undang semua kita yang berdosa, yang berbeban, yang tertekan, yang tidak bergairah, datang pada Dia supaya Dia memberikan kelegaan. Oleh karena itu, kebahagiaan semacam yang saya ngomong ini, itu tersedia bagi saudara dan saya yang mau datang pada Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi ini datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mau engkau bikin saya bergairah, engkau bikin saya tidak patah semangat, engkau bikin saya tetap kuat untuk berjalan mengikuti Tuhan. Menghadapi tantangan saya tidak takut, tapi saya terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya melihat ada pintu yang terbuka di sana. Sebab Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dia melakukan yang terbaik bagi saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu kebahagiaan semacam ini tersedia bagi semua orang yang mau datang pada Tuhan. Pastikan pagi ini engkau datang kepada Tuhan. Pemazmur melukiskan pengampunan dari Allah itu dengan 3 cara, supaya kita berbahagia nih. Pemazmur melukiskan yang pertama itu, dia berkata bahwa Allah itu mengampuni dosa. Setuju? Katakan amin. Kalau Dia mengampuni dosa, kenapa kita yang berdosa tidak datang sama Dia supaya terselesaikan semuanya? Yang pertama, mengampuni. Yang kedua, Allah itu menutupi dosa itu dengan cara menyingkirkannya dari kita. Kemudian yang ketiga, Dia tidak memperhitungkan kepada orang berdosa itu. Kesalahannya dihapus dari catatannya Tuhan. Jadi 3 cara Tuhan itu bikin pengampunan, sehingga kita mesti bergairah dengan Tuhan. Yaitu Dia Allah yang benar-benar Maha Pengampun untuk saudara dan saya. Ketika kita datang, tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kemudian Dia menutupinya, dan Dia tidak perhitungkan itu semua yang mungkin kita lakukan, yang melanggar hukum Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergairah dalam hidup ini. Setuju? Katakan amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergairah dalam hidup saudara. Sebab dengan kasih yang sempurna, dan Dia telah menyingkirkan penghalang gairah hidup saudara. Setuju? Katakan amin. Setuju? Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita sudah ketemu kenapa kita mesti bergairah di dalam Kristus. Dia mati untuk saudara. Dia tanggung dosa saudara. Dia tebus saudara. Dia menyingkirkan semua keraguan-raguan, ketakutan, tekanan yang membuat kita tidak bergairah. Kegagalan-kegagalan yang bikin kita putus asa luar biasa. Tuhan sudah ambil alih. Dia sudah selesaikan. Oleh karena itu, saudara mesti hidup di dalam kegairahan. Yang mau hidup dalam bergairah dengan Kristus, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, apa makna bergairah dalam Kristus? Ada beberapa hal yang menjadi makna bagi kita bergairah dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, saudara, maknanya adalah engkau mesti bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Ada kata bangun dari tidur. Orang yang bergairah itu harus bangun dari tidurnya. Setuju? Katakan amin. Orang yang bergairah tidak bisa cuma tidur-tiduran, tapi dia mesti bangun dari tidurnya. Dia mesti bangkit dari antara orang mati. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14 kata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Kristus akan bercahaya atas kamu. Oleh karena itu bangun, jangan tidur, bangkit dari antara orang mati. Paulus berkata kepada orang-orang Efesus, kamu mesti bangun dari antara orang mati. Sebab orang yang tidur itu sama seperti orang mati. Benar ya? Ciri orang tidur, tidak merasakan sesuatu, tidak punya karya apa-apa, tidak mengerti segala sesuatu. Jadi dia di dalam ketidurannya, silentnya, kediamannya itu, di dalam diamnya dia tidak merasakan sesuatu. Kadang-kadang orang iseng cubit pipinya waktu tidur, dia tidak merasakan sesuatu. Bahkan tangan kakinya tidak, dia dalam keadaan yang rest, istirahat, dan semua organ tubuh, kaki tangan, semua panca indera itu hari itu lagi rest. Jadi saat itu ketika kita tidur, sehingga dia tidak punya karya apa-apa dan juga tidak mengerti segala sesuatu. Itu orang tidur sama seperti orang mati. Ada banyak orang, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin matanya terbuka, tapi saya mau bilang sebenarnya dia lagi tidur. Ada banyak orang yang kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya dia mati. Kenapa statement ini saya ingin sampaikan kepada saudara? Maksud saya ialah ada banyak orang yang matanya terbuka tapi rohaninya sedang tidur. Ada banyak orang yang kelihatannya hidup tapi rohaninya mati. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini menurut Rasul Paulus harus bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati, baru Kristus bisa bercahaya atas dia. Banyak saudara yang mau Kristus bercahaya atas hidupmu, sehingga engkau juga bersinar. Bangkit dari tidurmu, bahkan bangkit dari antara orang mati. Kembali lagi tadi saya bilang bahwa ada banyak orang yang matanya terbuka tapi sebenarnya dia lagi tidur. Ada banyak orang yang kelihatan hidup, sesungguhnya dia mati. Kenapa? Maksud saya tadi adalah bahwa orang yang matanya terbuka tetapi rohaninya mati. Ada orang yang kelihatan hidup tetapi rohaninya itu mati. Oleh karena itu Paulus pakai ini istilah untuk mengingatkan orang-orang di Efesus supaya mereka bangkit dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati supaya Kristus bercahaya atas dia. Banyak saudara tahu bahwa Kristus bercahaya atas kita. Tangan bagi Allah kita. Yang kedua, kita mesti hidup arif dan sensitif atau peka kepada zaman ini. Hidup dengan arif. Efesus 5 ayat 15-16 berkata begini, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Perhatikan, evaluasi, koreksi dengan serius cara hidup saudara. Gunakan waktu hidup kita secara bertanggung jawab, karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu, yang kedua, kita mesti hidup arif dan peka kepada zaman ini. Sehingga saudara dan saya melihat bahwa makna kita bergairah dengan Kristus, atau tujuan kita bergairah dengan Kristus, karena kamu hidup di zaman di mana Tuhan mau untuk saudara dan saya itu sungguh-sungguh serius, karena kita ada di hari-hari yang jahat. Gunakan waktu hidup kita secara bertanggung jawab, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan, supaya engkau dapat makna daripada kita bergairah dengan Kristus. Yang ketiga, engkau mesti mengerti kehendak Allah. Makna daripada hidup bergairah dengan Kristus, supaya kita hidup dalam hikmat Tuhan, yang adalah takut akan Tuhan. Maka kamu mesti berusaha mengerti kehendak Tuhan. Katakan, saya mau mengerti kehendak Tuhan. Amin. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak saudara mau mengerti kehendak Tuhan supaya engkau bergairah, sebagai tanda bahwa hikmat Tuhan menyertaimu. Jangan kamu bodoh,
tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita umatnya? Mengenal, mengasihi, dan semakin dewasa di dalam Kristus tentunya. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Efesus 5:17 berkata, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Tahu dia yang sesungguhnya. Dan ketika kita tahu kehendak Tuhan dari hidup kita, yaitu bagaimana cara kita mengenal dia, bagaimana cara kita mengasihi dia, bagaimana kita semakin dewasa di dalam Kristus, itu akan membangun kehidupan kita. Bahkan engkau membangun keluarga masing-masing untuk berpusat hanya kepada Kristus. Membangun pekerjaanmu dan pelayananmu yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Mengenal, mengasihi, menjadi dewasa dalam Kristus, membangun keluarga kita di dalam Tuhan, membangun pekerjaan pelayanan kita juga sungguh-sungguh yang jadi berkenan kepada Tuhan. Sehingga ini merupakan sebuah gairah yang luar biasa yang engkau temukan di dalam hidup ini. Yang keempat, saudara, kamu dan saya mengerti makna daripada gairah di dalam Kristus, yaitu supaya hidup kita itu dipenuhi selalu oleh Roh Kudus. Setuju? Katakan amin. Efesus 5:18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi hidup yang bergairah dengan Tuhan maknanya adalah supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita hidup dikontrol oleh Roh Kudus. Jemaat mula-mula ketika mereka bergairah dengan Tuhan, itu semenjak mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Sehingga saya mau bilang, kalau kamu mau bergairah, hidupmu bermakna dan penuh dengan antusias, maka hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5:18 berkata begitu. Kita bisa memanipulasi bergairah karena ada teman yang baik dekat dengan kita, ada orang-orang yang mendukung kita, kita bergairah. Tapi kalau mereka tidak ada, maka kita menjadi layu dan lunglai. Perhatikan baik-baik, Efesus berkata, kamu tetap penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan roh, kita tidak akan terpengaruh oleh kiri dan kanan. Orang mau tidak ibadah, orang mau tidak gereja, orang mau tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Karena saya penuh dengan Roh Kudus, saya akan melakukannya. Karena itu kegairahan yang Tuhan taruh di hati ini. Dan saya tidak bisa tahan untuk tidak melakukan yang Roh Kudus perintahkan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang pernah punya pengalaman seperti itu? Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi keempat, saudara mesti hidup penuh dengan Roh Kudus supaya kita bergairah. Yang kelima, kita bicara dengan kata-kata yang membangun. Maknanya kita mesti bergairah di dalam Tuhan adalah supaya bicara kita, kata-kata kita yang keluar itu adalah yang membangun. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Rupanya yang punya tanda hari ini selalu bicara yang membangun, selalu ngomong yang membangun, selalu memberi dorongan kepada siapapun untuk dia maju dan lain sebagainya. Ini yang mesti ada. Jadi makna daripada saudara mesti bergairah dalam Kristus adalah supaya kita bisa berbicara untuk selalu berkata positif, selalu memiliki kata-kata yang bermakna untuk orang dibangun, didorong lagi untuk dia bersemangat dengan Tuhan. Efesus 5:19a berkata begitu, dan berkata-katalah seorang kepada lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi kata-kata yang penuh dengan makna, bahkan bermazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini berbicara tentang sesuatu yang berkualitas di dalam hidup ini. Lawan daripada Efesus 5 ayat 19a berkata-kata seorang dengan lain, seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, ya kalau bertengkar misalnya, curiga, prasangka buruk, gosip, amarah. Mungkin ini 4 hal yang kontradiktif dengan Efesus 5 ayat 19a. Bagaimana Tuhan
Paulus mengajar kepada orang-orang di Efesus untuk mereka berkata seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Sementara di sisi yang lain, kalau saudara perhatikan, ada pertengkaran, ada curiga, ada prasangka buruk, ada gosip, ada amarah yang kadang-kadang itu terblow up dari hidup kita. Tanpa sadar, kadang-kadang pertengkaran terjadi. Tanpa sadar ada kecurigaan, ada prasangka buruk, bahkan terlontar dalam gosip-gosip yang seperti lambe tura. Bahkan emosional, amarah itu bisa meledak-ledak di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 21 berkata begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Setuju? Katakan amin. Setuju? Katakan amin. Sebelah sana katakan amin. Bahwa kita mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang keenam, yang terakhir, makna daripada kita hidup bergairah dengan Kristus sebagai tanda saudara berhikmat adalah saudara mesti hidup dengan ucapan syukur. Banyak saudara yang tiap hari mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Jadi ucap syukur itu senantiasa atas segala sesuatu. Tidak ditulis di sini kita cuma mengucap syukur waktu yang baik-baik itu datang sama kita. Tapi ketika yang buruk itu datang kepada kita, kita mulai layu dan lunglai. Kita mulai kehilangan gairah. Kita mulai mundur. Kita mulai berkata Tuhan cukup. Kita mulai berkata tidaklah. Perhatikan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah. Jadi makna kenapa kita mesti bergairah? Supaya ucap syukur kita tuh jangan putus, saudara. Mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, kita tetap mengucap syukur. Ada uang, tidak ada uang, kita tetap mengucap syukur. Lagi sakit, lagi sehat, kita tetap mengucap syukur. Lagi dalam perjalanan, lagi diam di rumah, kita tetap mengucap syukur. Lagi musim COVID, lagi musim sehat, kita tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar saudara dan saya. Tapi engkau punya ucapan syukur itu membuktikan bahwa engkau bergairah dengan Tuhan. Karena itu pagi ini bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, supaya engkau menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi apa yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan Filipi pasal 3, 13-14 ini penuh dengan kegairahan. Sebab dia bilang dia lupa yang di belakang, mengarahkan mata di depan, berlari mengejar tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi kalau saudara tahu ada panggilan surgawi bagi saya dan bagi saudara, kita tidak akan diam. Kita akan bergairah, kita akan buktikan bahwa hikmat yang Tuhan kasih sama kita itu adalah cara kita untuk takut akan Tuhan. Dengan membangun gairah yang tidak pupus, membangun gairah yang tidak habis-habisnya, itu terbukti bahwa kamu takut akan Tuhan. Karena engkau akan mengejar dia terus sampai engkau melihat bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak dapat kamu lakukan, pintu-pintu itu terbuka bagi saudara. Karena itu jangan berhenti untuk terus bergairah dengan Tuhan. Bangun hati saudara yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu saya undang, mari saudara bangkit berdiri semuanya. Engkau yang sementara mempersiapkan roti khusus bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, persiapkan roti perjamuan seperti ini. Kalau misalnya kamu tidak punya roti yang disediakan dari gereja, maka ambillah roti ataupun biskuit, kemudian ada sirup mungkin, atau teh. Pakailah itu untuk kita
menjadikan itu lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus untuk bersama-sama kita ikuti perjamuan kudus di pagi hari ini. Sebelum kita makan dan minum dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan, Alkitab mengajarkan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang setuju dengan firman Tuhan ini katakan amin. Yang mau hidup bersama Kristus dan mati bersama Kristus katakan amin. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan bagaimana caranya saudara memberi respek yang tepat kepada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Paulus berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan ini, dia sementara berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia boleh makan roti ini dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dari firman Tuhan ini menyadari dalam kita bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan ini sesuatu yang sangat amat berarti bagi saudara dan saya. Oleh karena itu tundukkan kepalamu, akui segala dosa dan salahmu, pelanggaranmu kepada Tuhan. Dia Maha Pengampun, Dia menutup dosamu, bahkan Dia tidak mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Oleh karena itu tundukkan kepalamu dan mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberi anaknya, putramu Yesus Kristus Tuhan turun ke dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya, dosa kami semua. Tidak untuk mati selama-lamanya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pensyafaat bagi kami. Dan pagi hari ini di dalam sakramen perjamuan kudus ini ada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan yang tersedia bagi kami, yang tercurah dan terpecah-pecah bagi kami. Oleh karena itu sebelum kami ngambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan ampuni kami, layakkan kami. Kalau ada dosa, salah, pelanggaran, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan, dan kami sangat bergairah dengan Tuhan. Kami mau berkata, asal aku jamah jubahmu, aku pasti sembuh. Ada sebuah gairah yang luar biasa untuk menghargai dan menghormati korbanmu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat yang besar bagi seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari persiapkan roti saudara, kemudian angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Sebelum engkau angkat, engkau mungkin boleh baca ada ayat-ayat firman Tuhan di roti atau hosti ini. Engkau baca, itu mungkin adalah pesan Tuhan bagimu. Itu mungkin adalah rema bagimu. Ada sebuah pernyataan Tuhan atau teguran dan nasihat untuk saudara lebih lagi dengan dia. Itu jadi rema bagimu. Setelah saudara membacanya, angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami, kami angkat dalam bentuk roti hari ini. Dan kekasih Tuhan sekalian, sebelum engkau makan roti ini, dengarkan sabda Tuhan sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami kuasa mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Persiapkan juga cawanmu, angkat lebih tinggi di atas kepala. Darah Yesus Kristus Tuhan mahal dan berharga bagi saudara.
Karena itu lihat darah itu tercurah bagimu. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan dengan tubuh darah Yesus Kristus Tuhan. Mari minum dengan iman dan alami mujizat kuasa Allah di dalam hidup saudara. Haleluya. Buka tanganmu dan naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami kehilangan gairah. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami kehilangan hikmat. Sebab untuk membangun hidup kami yang menjadi berkembang, ada hikmat yang terus bertambah-tambah. Dan salah satu ciri adalah kami harus bergairah terus di dalam Tuhan tanpa batas. Pengurapan-Mu datang bagi umat-Mu dan membuat mereka bergairah sebagai tanda bahwa hikmat Tuhan yang mereka terima untuk membuat mereka tidak henti untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan tiap-tiap saat. Berkati dan berkati, urapi dan urapi, jamah setiap kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh penyertaan, kami butuh kuasa, kami butuh mujizat. Karena itu umat Tuhan, buka tanganmu dan berkata, Tuhan limpah-limpahkan kami pagi ini dengan kemuliaan, limpah-limpahkan kami dengan kuasa, limpah-limpahkan kami dengan berkat-Mu. Bapa, kami berdoa, dengar umat-Mu yang lagi berseru kepadamu pagi hari ini. Doa mereka naik sampai ke takhta-Mu dan membuat Engkau turun tangan untuk bertindak bagi tiap kami. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti kuat, yang punya problem dan pergumulan mereka lihat jalan keluar dan solusi di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan tanggung jawab bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sama sekali. Karena itu pagi ini Tuhan, ini umat-Mu, diberkatilah mereka dalam segala hal, di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di proyek, dimanapun mereka berada. Allahku, Allah yang menyertai, menolong, membimbing, membuat setiap umat-Mu bergairah dengan Engkau. Oleh karena itu pagi hari ini aku berdoa, tangan Tuhan turun atas kami, tangan Tuhan limpah-limpahkan atas kami semua yang terbaik yang tersedia di kerajaan Allah bagi kami. Karena itu pagi hari ini umat Tuhan, buka kedua tangan-Mu. Tuhan sekiranya mengedangkan tangan atas Engkau dan keluarga-Mu, atas pekerjaan bisnis-Mu, atas semua yang kamu kerjakan. Dan terimalah berkat Tuhan pagi ini, yaitu anugerah yang besar yang datang dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuasa dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai-Mu, menolong-Mu, membimbing-Mu, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput Engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.